baku hantam yang akan terjadi antara Toman dan Mobius. Dua ketua saling berhadapan, yaitu Mikey dan Osanai. Sementara itu, di sisi lain para anggota Mobius sudah siap membaku hantam dengan melakukan sedikit pemanasan. Mikey membalas ejekan Osanai kenapa dirinya membawa anggota sebanyak ini hanya untuk melawan geng yang Osanai sebut sampah. Menurut Mikey, Osanai begitu bodoh, tetapi Osanai mengejek balik dengan berkata bahwa ia tak mendengar apapun karena Mikey terlalu kecil. Di sisi lain, Takemichi masih tak habis pikir terhadap sosok Osanai yang sangat berbeda jauh antara masa depan dengan masa lalu. Apa yang membuat Osanai menjadi seperti itu? Seakan merasa sedang diberi tatapan aneh oleh Takemichi, Osanai merasa kesal dan langsung menggaploknya berkali-kali, serta Takemichi hanya menjadi samsaknya Osanai. Saat itu juga Pachin yang sempat KO bangkit kembali lalu langsung menepis tangan Osanai. Pachin berkata bahwa lawanmu adalah aku, Osanai. Takemichi yang sudah babak belur sambil oleng berkata, kita harus menghentikan pertarungan ini. Wakil Pachin yang biasa dipanggil Pean berkata jangan meremehkan Pachin. Pachin adalah seorang ahli gelut dan ia sudah terbiasa menghancurkan kelompok sendirian. Pachin tak mungkin kalah oleh Osanai. Tapi Takemichi terus mengoceh untuk menghentikan pertarungan ini sambil teringat akan banyak yang mati akibat konflik ini. Saat itu juga, sesaat sebelum duel dimulai, Mikey memerintahkan para anggota Toman yang di sana untuk diam dan mengamati. Duel 1 lawan 1 Pachin versus Osanai dimulai. Osanai memberikan beberapa pukulan namun hal itu masih bisa ditangkis oleh Pachin. Pachin meledek Osanai bahwa ia tak bisa mengenai dirinya. Tetapi karena kebanyakan bacot, Osanai akhirnya telah memukul batang hidung Pachin. Darah mengalir deras dari hidungnya. Di saat seperti itu, Pachin masih saja banyak ngemeng dan berkata bahwa pukulan ini sangat geli. Sementara Pean ingin segera menyelamatkan Pachin, namun dihentikan oleh Mikey yang berkata diam dan amati. Takemichi sangat kasihan melihat Pachin yang sudah babak belur dan menganggap Pachin akan mati jika terus seperti itu. Menurut Mikey, selagi belum menyerah ya gas teruslah. Hingga akhirnya satu pukulan telak lagi mengenai hidung Pachin yang membuatnya setengah sadar. Saat itu Mikey terus memberi semangat pada Pachin bahwa dirinya belum kalah. Osanai dan kawan-kawan menertawai tingkah laku Mikey. Draken yang saat itu sudah panas berkata, kita harus membuat Mobius berlutut. Dan Mikey saat itu maju perlahan ke Osanai sambil ditertawai oleh Mobius. Dengan angkuhnya, Osanai menganggap dirinya bisa membunuh Mikey dalam 10 detik. Dan belum selesai berbicara, Mikey langsung memberikan tendangan mautnya tepat mengenai kepala Osanai serta Osanai jatuh berlutut tak berdaya. Semua orang di sana kaget dan Mikey dengan santuinya tersenyum setelah melakukan itu dan menghampiri Draken. Akan tetapi tiba-tiba Osanai bangkit kembali dan ingin menyerang dengan pecahan botol. Draken yang melihat itu melindungi Mikey dengan tubuhnya. Draken langsung menahan serangan Osanai dan mengunci tubuhnya. Saat itu ia menceramahi kenapa Osanai kalah telak. Hal itu karena Osanai menyerang orang tua dan memperkaos para gadis. Hal itu jelas membuat dirimu seperti sampah. Pasukan Mobius berdiri ketakutan melihat ketua sudah tak berdaya dan tak habis pikir. Toman yang berisi anak SMP bisa sekuat ini. Draken dengan amarah akan menghabisi Mobius yang masih berperilaku berandalan dan sekarang anggota Mobius menjadi anggota Toman.
Saat kejadian epik itu terjadi, tak lama kemudian sirene mobil polisi berbunyi serta mereka semua harus segera pergi ke tongkrongan masing-masing. Sambil berlari, Takemichi teringat perkataan Osane di masa depan bahwa ini semua hanyalah permulaan. Dan memanglah benar, Pacin yang sudah terbakar dendam dan amarah mengeluarkan pisau dan menusuk Osane. Sontak, Draken kaget dan semua orang yang melihat itu juga kaget. Mereka tak percaya apa yang telah dilakukan Pacin. Polisi semakin dekat dan Pacin berniat untuk menyerahkan diri ke polisi serta menyerahkan kepemimpinan divisi ketiga pada wakilnya, yaitu Peian. Takemichi dan kawan-kawan berusaha untuk membawa Pacin. Namun apalah daya, Draken mencegah itu karena polisi semakin dekat. Beberapa pasukan Mobius berhasil ditangkap polisi dan Toman berhasil keluar melarikan diri. Mereka semua berlari sambil berpikir tentang kejadian yang tak harusnya terjadi barusan. Saat itu juga Takemichi yang mungkin kehabisan darah merasa pusing dan jatuh pingsan. Adegan beralih ke rumah sakit di mana Takemichi baru saja terbangun dari tidurnya serta tak sengaja meremas puisi milik Emma. Takemichi kaget karena melihat keadaan Emma di sana dan Takemichi langsung menanyakan bagaimana keadaan Mikey dan kawan-kawan. Beberapa pertanyaan dilontarkan Takemichi, akan tetapi Emma diam merenung hingga akhirnya berkata Draken bergelut dengan Mikey. Emma juga tak tahu alasannya, akan tetapi kejadian itu terjadi dengan sangat cepat. Toman terpecah menjadi dua antara faksi Mikey dan Draken. Tak terasa air matanya menetes sambil menceritakan perpecahan internal Toman. Takemichi tak tahu itu semua dan itu terjadi ketika ia tak sadarkan diri yang mungkin beberapa hari. Emma menangis sambil memeluk